Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, kembali lagi bersama ibu Nur Aini. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya anak-anak ibu di dalam mata pelajaran seni, budaya, dan prakarya. Oke, sebelum belajar, ayo kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak ibu, angkat kedua tangannya menengadah, lalu kita akan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa ya anak-anak ibu. Semoga pembelajaran yang kita lakukan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa mendapatkan manfaatnya. Apa kabar anak-anak ibu? Ibu harap anak-anak ibu dalam keadaan baik-baik saja. Untuk mengecek kehadirannya, ibu sudah mengirimkan link absensi di WA grupnya. Ayo anak-anak ibu silahkan cek WA grupnya. Di situ sudah ada linknya kan? Nah, di link itu nanti anak-anak ibu tinggal klik linknya, lalu akan muncul tampilan seperti di samping ibu ini. Terlihat anak-anak ibu? Ketikkan namanya di situ ya, di kolom yang kosong di samping ibu ini. Setelah itu, baru klik kirim. Lalu, absensi anak-anak ibu sudah terkirim. Batas pengumpulan absensinya paling lambat sampai jam 5 sore hari ini. Paham anak-anak ibu? Karena minggu lalu ibu sudah mengarahkan anak-anak ibu untuk membaca materi hari ini. Pastinya anak-anak ibu tahu judul materi kita hari ini. Judul materi kita apa anak-anak ibu? Benar sekali, 100 untuk anak-anak ibu. Jadi materi kita hari ini yaitu pengenalan dan pengolahan bahan. Yeay! Tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan menggunakan metode tanya jawab, siswa mampu menjelaskan pengertian, pengenalan, dan pengolahan bahan. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengenal dan mengolah bahan. Yang ketiga, dengan menggunakan metode problem solving, siswa mampu membuat prakarya dengan ketersediaan bahan. Manfaat pembelajaran kita dengan anak-anak ibu bisa mengenali dan mengolah bahan-bahan menjadi prakarya, tentu akan bisa mengurangi limbah sampah yang ada di sekitar anak-anak ibu. Jadi sebagai contoh, ketika anak-anak ibu berbelanja di warung, kemudian anak-anak ibu pulang dengan membawa barang belanjaan, makanan-makanan seperti snack-snack yang banyak, tentu akan diberikan kantong plastik. Nah, kantong plastik ini daripada menjadi limbah, lebih baik kita olah menjadi suatu prakarya yang dapat berguna untuk kita di kehidupan sehari-hari. Selain bisa dijadikan sebagai hiasan, pembuatan prakarya ini juga membantu kita mengurangi sampah plastik yang tidak mudah terurai. Agar anak-anak ibu lebih semangat lagi di dalam melakukan pembelajaran, ibu akan mengajak anak-anak ibu untuk tepuk sate. Ayo kita ikuti ibu ya. Tepuk sate. Ambil tusuk. Kipas-kipas. Nyam-nyam. Sekali lagi anak-anak ibu. Tepuk sate. Ambil tusuk. Kipas-kipas. Nyam-nyam. Bagaimana? Sudah semangat? Oke, kalau begitu kita lanjutkan pembelajaran kita ya anak-anak ibu. Oke anak-anak ibu, ayo siapa di sini yang tahu apa yang dimaksud dengan bahan? Iya, 100 untuk anak-anak ibu. Jadi,
Bahan adalah suatu benda yang dapat digunakan untuk membuat suatu karya seni atau prakarya. Bahan adalah benda yang habis ketika dipakai. Sebagai contohnya adalah lem. Jadi kalau misalnya kita menggunakan lem untuk menempelkan kertas ke kertas lainnya, tentu lem itu terpakai dan habis. Begitu ya anak-anak ibu. Sedangkan untuk benda yang tidak habis terpakai itu disebut dengan alat. Paham anak-anak ibu? Contoh dari alat itu yaitu gunting. Seperti ini ya anak-anak ibu, contohnya gunting. Gunting kalau kita gunakan untuk memotong kertas, dia tidak habis kan anak-anak ibu? Nah, itu yang dimaksud dengan alat. Sedangkan bahan tadi, ketika kita gunakan, dia akan habis. Gitu ya. Nah, kan anak-anak ibu sudah tahu pengertian bahan. Kalau pengenalan dan pengolahan bahan, kira-kira artinya apa ya anak-anak ibu? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan apa pengertian, pengenalan, dan pengolahan bahan? 100 untuk anak-anak ibu. Jadi, pengenalan dan pengolahan bahan adalah suatu proses untuk mengenali bahan yang akan dibuat menjadi suatu karya seni. Kemudian diolah menjadi suatu karya seni dengan menggunakan metode dan teknik-teknik tertentu sehingga bisa menciptakan suatu karya seni atau prakarya yang dapat berguna di kehidupan sehari-hari kita, baik sebagai hiasan maupun memiliki manfaat lainnya. Paham anak-anak ibu? Bagus. Sekarang coba anak-anak ibu lihat gambar yang ada di samping ibu ini. Terlihat anak-anak ibu? Oke, coba anak-anak ibu pahami. Kira-kira ini bahan-bahan apa saja ya anak-anak ibu? Iya, benar sekali. Di sini ada koran, kemudian ada plastik, dan ada kardus. 100 untuk anak-anak ibu. Jadi, ketiga gambar ini merupakan bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat prakarya. Sebagai contoh, koran bisa digunakan untuk membuat bingkai. Contohnya seperti di video yang ibu upload di YouTube ini. Anak-anak ibu bisa lihat di sini, ibu membuat suatu prakarya yaitu bingkai foto yang terbuat dari koran. Sekarang coba anak-anak ibu amati di sekitarnya. Kira-kira ada bahan-bahan apa saja ya yang bisa digunakan sebagai bahan pembuat suatu prakarya? Ayo anak-anak ibu, lihat sekelilingnya. Jangan lupa dicatat ya anak-anak ibu. Karena anak-anak ibu sudah menuliskan bahan-bahan apa saja yang ada di sekitar anak ibu yang bisa dijadikan sebagai bahan pembuat prakarya. Sekarang ibu akan mengajak anak-anak ibu berpikir, kira-kira bahan-bahan itu bisa dibuat prakarya apa saja ya anak-anak ibu? Misalnya, koran dibuat apa gitu, misalnya dibuat bingkai seperti yang ibu jelaskan di awal tadi, dan lanjutkan sampai selesai anak-anak ibu. Karena sepertinya anak-anak ibu sudah selesai menuliskan bahan-bahan dan prakarya apa saja yang bisa dibuat dari bahan-bahan tersebut, silahkan anak-anak ibu kirimkan di WA grup kita. Nanti akan ada teman-temannya yang menanggapi dan memberikan pertanyaan terhadap jawaban yang dituliskan oleh anak-anak ibu. Oke anak-anak ibu, setelah kita melakukan diskusi di grup WA tadi, setelah ibu lihat ternyata anak-anak ibu sudah bisa memahami materi pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita tercapai ya anak-anak ibu. Anak ibu ternyata hebat dan pintar semua. Ibu bangga dengan anak-anak ibu. Sampai di sini sudah paham anak-anak ibu? Kalau ada pertanyaan atau masih ada yang belum dipahami, silahkan anak-anak ibu tanyakan di WA grupnya.
akan ibu usahakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh anak-anak ibu. Oke anak-anak ibu, kesimpulan pembelajaran hari ini, pengenalan dan pengolahan bahan adalah langkah-langkah dalam pembuatan prakarya atau karya seni. Pengolahan dan pengenalan bahan ini harus anak-anak ibu pahami sebelum anak-anak ibu membuat suatu prakarya. Sekarang ibu minta kepada anak-anak ibu untuk menuliskan kesan dan pesan pembelajaran kita hari ini. Silahkan anak-anak ibu kirimkan di WA grup kita ya. Nanti ibu akan baca satu-satu loh. Tuliskan apa yang menjadi pikiran anak-anak ibu. Misalnya pembelajaran hari ini kurang menyenangkan, maka anak-anak ibu tulis di WA grupnya Ana misalnya. Bu, pembelajaran hari ini tidak menyenangkan karena metode yang digunakan tidak sesuai, tidak seru gitu. Atau sebaliknya, misalnya Siti menuliskan, Ibu, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena yang Ibu jelaskan sudah jelas gini-gini bla 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 bla. Jadi anak-anak Ibu tuliskan kesan dan pesannya di WA grup ya, agar pembelajaran berikutnya bisa lebih baik dari pembelajaran hari ini. Penilaiannya, yang pertama, Ibu sudah mengirimkan 2 soal di WA grupnya. Silahkan dijawab ya anak-anak ibu. Batas pengumpulannya sampai jam 5 sore hari ini, sama dengan absensi kehadiran tadi. Nah, tugas yang kedua yaitu tugas praktek. Silahkan anak-anak ibu membuat suatu prakarya dengan kreasi sendiri. Sebisa anak ibu nih, buat apa-apa saja prakarya yang bisa anak-anak ibu buat. Terserah ya, yang penting menggunakan bahan yang ada di sekitar anak-anak ibu. Paham anak-anak ibu? Oke, videonya dibuat durasi yang pendek saja ya anak-anak ibu. Batas pengumpulannya ibu minta sampai jam 5 besok sore. Bisa anak-anak ibu? Ibu harap anak-anak ibu bisa ya. Oh iya anak-anak ibu, jangan lupa ya baca materi untuk minggu depan. Anak-anak ibu bisa lihat di buku siswanya di halaman 19. Itu untuk materi minggu depan. Dibaca ya anak-anak ibu agar proses pembelajaran kita lebih efektif dan efisien. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan anak-anak ibu.